Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel dan kali ini kita ngebahas sesuatu yang tematik dan sebenarnya tiap tahun bisa jadi bahan konten dan ya kali ini saya bikin aja karena kayaknya yang khawatir banyak sekali yaitu tentang bulan September yang katanya bakalan turun dan beberapa yang saya lihat narasi dari orang-orang bahkan bilang itu sama kayak crash ya. Saya sih agak bingung. Dan ini saya buat videonya tanggal 31 Agustus jadi ini hari Sabtu, pada hari Seninnya tanggal 2 September, jadi anggap aja video ini sebagai sebuah persiapan buat Anda yang membutuhkannya. Nah, jadi alasan kenapa saya angkat topik ini juga kebetulan dimulai dari member saya sendiri. Jadi kalau saya kasih lihat nih dia, ya ini ada member saya yang ngomong, dia dapat dari influencer di YouTube, ya bahwa ada yang menyampaikan data IHSG beberapa tahun ke belakang dan terlihat untuk bulan September dan Oktober memang cenderung turun. Bagaimanakah menurut Pak William? Pak William lah, harusnya bukan saya. Enggak lah, bercanda. Dia salah ketik doang. So gini, saya tertarik untuk angkat topik tersebut karena kebetulan dari yang sendiri yang udah ngomong, dan itu pertanyaan yang bagus karena kritis, mikirin duit ya, kapan harus exit diamanin, kapan harus ambil momentum. Saya sih udah jawab dia, dan saya akan tambahin di video ini, kali aja ada yang lagi khawatirnya sama dengan yang saya tersebut, kali aja bisa membantu. Jadi saya di video ini akan memperlihatkan soal siklus IHSG plus analisanya juga. Jika kita analisa IHSG, dan seperti biasanya salah benar balik ke market aja ya. Yang penting setidaknya dari video ini saya bisa membantu Anda membuat sebuah strategi atau menyusun sebuah strategi yang mana kalau misalnya memang harus turun, tapi bukan levelan crash, Anda kira-kira bisa ambil level-level berapa dari IHSG yang bisa Anda perhatiin. Ya, berarti kalau ngukur IHSG berarti blue chip doang, Pak? Enggak juga. Kalau IHSG naik, semua saham naik, IHSG turun, mayoritas juga banyak yang turun, berarti sebenarnya IHSG tetap aja bisa jadi acuan. Tapi memang tidak pada semua saham, tergantung saham yang Anda pegang memang. Pada akhirnya, saya akan selalu ingetin bahwa kita itu sebenarnya bukan trading IHSG. IHSG memang seperti cuaca, tapi misalnya kalau dibilang Jakarta bakal hujan, bukan berarti semua Jakarta dari segala mata angin bakal hujan dong. Misalnya cuma hujan di Jakarta Utara doang, Jakarta Timur, Barat, Selatannya enggak, tapi tetap hitungannya Jakarta hujan gitu kan. Jadi kayak IHSG merah, tapi bukan berarti semua saham pasti merah. Jadi nggak usah terlalu takut. Kita mulai dari siklusnya dulu aja ya. Saya share screen lagi. Ini tadi yang dari member. Terus gimana ya? Sebentar. Oke, ini dia. Yang pertama adalah season IHSG, ini saya ambil dari Stockbit, dengan periode 10 tahun ya, sampai dengan 2024. Jadi dari 2015 sampai dengan 2024. Ya, saya bisa ngerti kalau pada bilang September itu jelek, karena September adalah bulan yang setara dengan bulan Mei, malah lebih parah dari bulan Mei kalau dalam historical 10 tahun, di mana bulan Mei masih ada hijau 3 kali. September kita belum hitung yang tahun ini, tapi overall hijaunya cuma 2 bulan, sisanya parah sekali. Nah, bagaimana kita akan membaca data ini? Ya, pertama saya akan sarankan jangan terhipnotis oleh jumlah warna doang, karena kalau bicara jumlah warna merahnya betul, September adalah yang terbanyak dalam 10 tahun. Ya, dan kalau kita lihat dari up probability-nya, September punya salah satu dari 3 bulan yang memiliki probability merah terbanyak, selain November dan bulan Mei. Tapi kalau saya akan ingetin, kebetulan saya juga ajakin member saya, perhatiin persentasenya. Kenapa? Karena merah nggak selalu bagus, hijau nggak selalu merah nggak selalu jelek, hijau nggak selalu bagus. Karena buat apa kalau misalnya, oh marketnya hijau kayak Februari, hijaunya cuma 1%, 0%, kecil-kecil gitu kan. Giliran merahnya langsung sapu bersih, kayak waktu 2020, sorry, di mana itu terjadi karena pandemi. Bulan September, kalau kita lihat cuma ada 2 tahun yang parah, yaitu di bulan bulan lagi. Di tahun 2020 dan tahun 2015. Dua-duanya itu ada fenomena khusus di mana 2020 ada pandemi dan 2015 waktu itu ekonominya Indonesia turun. Kebetulan saya pernah ngerasain berat-beratnya market tuh di tahun ini ya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi khusus ya kelihatan bahwa bisa mencolok sendiri di tahun 2015 dan 2020. Tapi di lain dari 2 tahun itu, lihat deh merahnya bulan September itu cuma berapa persen.
Tahun lalu 0,19, 0,9 sorry. Terus 2022 1,92, 2019 2,52, 2018 0,70, 2016 0,4. Sih, dalam kondisi normal ternyata kecil-kecil banget. Makanya kalau sampai ada yang bilang ini turunnya seperti crash dan lain-lain, menurut saya aneh dan agak maksa, itu nggak heran. Karena sebenarnya September tidak lebih parah dari bulan Mei. Mei dalam kondisi normal malah bisa 3%-an, 1%, bahkan tahun lalu 4%. Ya, itu yang momen-momennya orang pada tahun lalu ya, yang ya momen-momennya orang bilang IHSG jelek juga tahun ini tahun lalu selalu ada lah di bulan Mei itu biasalah. Nah yang jelas September itu kecil-kecil banget sebenarnya, tapi habis itu bulan Oktobernya bagus-bagus. Jadi kalau saya boleh bilang, harusnya Anda jangan percaya orang bilang September itu hindarin market, karena kalau Anda mau ngerasain bulan Oktober sebagai bulan profit taking, bulan September harus Anda lihat sebagai bulan buat belanja. Justru saya malah bingung kalau sampai ada yang narasinya ceritain market di bulan September sampai separah itu, apakah mereka cuma mau belanja, baru mau belanja dengan cara paksa orang jual ke bawah atau gimana ya? Karena kenyataannya secara historis selain karena pernah terjadi crash di 2020 dan 2015, kalau misalnya tahun ini tidak ada indikasi apa-apa yang buruk, malah kalau kita lihat sentimennya bagus-bagus, kemungkinan besar September tidak ada bedanya dengan bulan bulan September di tahun-tahun sebelumnya, yang mana merahnya itu kecil sekali. Jadi saya mau bilang ke Anda, bahwa saya tidak mengatakan bahwa September IHSG akan naik. Kemungkinan turun tetap ada, tapi nggak usah sekhawatir seperti yang diceritakan di luar. Karena September nggak selalu seburuk itu kenyataannya, kita lihat sendiri historikalnya. Kecuali Anda mungkin, saat ini lagi tahu sesuatu yang saya nggak tahu, yaitu bahwa misalnya, di bulan September nanti ada sebuah indikasi yang mengarah pada market yang akan hancur banget. Nah, itu boleh percaya deh bahwa bulan September IHSG-nya bisa turun sampai separah let's say 2020 atau 2015 turunnya di atas 4%. Tapi kalau misalnya Anda sendiri coba cari-cari indikasi baik sentimen atau apapun nggak ketemu, ya Anda boleh tenang karena kemungkinan turunnya bulan September itu penurunan yang kecil sekali, dan kalau bisa saran saya seperti tadi, manfaatin, beranilah untuk mengambil posisi, karena di bulan Oktobernya Anda bisa nikmatin profit yang harusnya besar. Nah, ada satu lagi yang saya mau kasih tahu bahwa bulan September bukanlah bulan terburuk buat IHSG. Kemarin ada yang nanyain sih, kenapa saya berani bilang gitu? Apakah saya cuman berusaha membuat topik sendiri atau enggak? Jawabannya adalah dari sini. Tadi saya buka data 10 tahun, sekarang saya kalikan 2 jadi 20 tahun. Karena kita lihat dari probability-nya sudah ketahuan kan, bulan terjelek itu Senin November. Jujur aja saya pernah bikin konten tentang bulan November ini, di mana saya selalu bilang November itu jauh lebih buruk daripada bulan September. Kalau ada momen yang saya takutin dari HSG, ya saya pasti bilang saya lebih takut bulan November. Kenapa? Perhatiin aja persentasenya, jelek-jelek gitu ya. Jadi menjelang akhir tahun, orang bilang window dressing dan lain-lain, IHSG dijelekin. Dan bulan November itu entah kenapa jauh lebih susah untuk nyari saham daripada dibandingkan dengan bulan September. Jadi kalau kita lihat dari data 20 tahun, kita mengetahui bahwa bulan November ternyata lebih jelek daripada bulan September. Lebih banyak merahnya. Kalau mau lebih nggak semangat justru bulan November. Jadi, ya saya nggak perlu cari data lebih jauh lagi karena udah nggak relevan. Cuma maksud saya di sini saya mau menegaskan bahwa September bukan bulan terparah yang perlu sampai dikhawatirkan. Bahwa kenyataannya bulan November itu jauh lebih tidak menarik. Bahkan kalau kita hilangkan datanya sampai dengan 2015 aja, Anda bisa lihat persentase pelemahan bulan November memang cenderung lebih parah daripada bulan September. Dan itu beberapa kali terjadi pada tahun-tahun yang tidak ada event-event crash. Misalnya tahun 2019, di saat marketnya baik-baik aja, belum tahu ada pandemi kan, pandemi ketahuannya di 2020 awal, kalau nggak salah bulan Februari atau Januari akhir gitu, saya lupa, jatuh mendadak 3%, terus di tahun 2021 jatuh lagi 0,87%, yang mana itu lumayan sakit kalau buat saham-saham big caps ya. Tapi kalau lagi naik ya bisa juga bagus. Intinya kalau kita so far sejauh ini IHSG-nya cenderung jelek di bulan November. Jadi kalau mau khawatir, khawatirlah di bulan November, bukan di bulan September. Harusnya Anda bisa ngelihat setiap pelemahan yang tipis-tipis seperti bulan September yang akan datang ini, kesempatan untuk mulai cari saham baru.
"Pak, kalau gua terlanjur pegang barang gimana ya?" Lihat kondisi lah nanti termasuk yang terpukul dengan IHSG atau enggak, karena kan ada saham yang bergerak bersama dengan IHSG misalnya blue chip atau secondliner yang masih, punya bobot yang lumayan itu biasanya kena. Tapi kalau misalnya Anda pegangnya streetliner biasanya justru jadi alternatif ya di saat orang khawatir dengan IHSG akan turun bulan September. Jadi kalau misalnya perlu ikutan ala-ala rebalancing, lakukanlah di awal bulan. Jadi Anda bisa cari saham untuk persiapan bulan Oktober. September ke Oktober mungkin 1 bulan, tapi 1 bulannya itu melalui 20 hari market ya kan, kalau nggak salah nggak ada libur deh bulan September. Jadi Anda bisa perhatiin dari tanggal 2 nanti, apabila IHSG melemah dan kemungkinan memang melemah kalau orang-orang udah pada khawatir, itu Anda bisa mulai cari-cari saham mana yang perlu diganti dan mulai wait and see. At least 1 minggu pertama ngukur-ngukur mana yang pelemahannya terbatas, masih diakumulasi mengalami markdown, mulailah Anda beli di situ. Jadi cara ngatur watchlist-nya tuh seperti itu, supaya Anda jangan terlalu khawatir untuk sesuatu yang secara siklus sudah ketahuan tidak segitu bahayanya. Lanjut, saya akan tambahkan analisa IHSG saya, semoga membantu ya. Jadi di sini kalau kita lihat sampai dengan 30 Agustus memang IHSG cakep sih secara teknikal. Pattern-nya candlestick terus-terusan di atas MA5 dan MA20, bahkan penutupan 30 Agustus, tapi itu gap up ya, karena rebalancing indeks MSCI juga, jadi bukan kondisi yang bagus dan kita tahu bahwa kalau ada gap di penutupan, baik itu gap up maupun gap down, maka sehari berikutnya itu biasanya ada pergerakan yang terbalik. Jadi jujur saya mengkhawatirkan memang tanggal 2 ada sedikit pelemahan, tapi itu untuk menutup gap-nya aja. Misalnya kalau kita ganti ke time frame 15 menit, Anda akan lebih ngerti bahwa ini loncatannya lumayan ya, dari IHSG yang 7635 loncat jadi 7670 ya, at least kalau turun 35 poin buat nutup gap doang sih masih kondisi yang wajar. Tapi itu kenapa tadi saya bilang ada kemungkinan di awal September melemah itu karena gap up tadi. Nah, ini adalah 2 area demand zone yang bisa Anda perhatiin kalau misalnya IHSG mengalami koreksi bulan September. Estimasi terendahnya itu di 7467, yang mana sebelumnya gap di sini tapi harusnya sih udah hitungannya udah ditutup, cuman jadinya termasuk demand zone baru. Ya, Anda bisa lihat di kursor saya supaya ngerti ya. Jadi gap-nya tutup tanggal 22 Agustus. Terus IHSG ada konsolidasi sedikit dengan level high-nya itu di sini. Sekitaran 7, kita pakai acuan candle tanggal 23 aja, 7567. Jadi 7467 dan 7567. Jadi ini adalah 2 area yang kemungkinan jadi area koreksinya untuk IHSG. Dan manfaatkan baik-baik gitu. Kalau misalnya memang itu tidak mengubah tren IHSG, kita ngomong permisalan dulu karena kan saya nggak akan tahu angka pastinya IHSG di berapa. Tapi kalau misalnya ini tidak mengubah tren IHSG masih naik, dan Anda ternyata dengan analisa pribadi ketemu banyak saham masih bagus, maka pelemahan bulan September harusnya tidak bikin takut. Syukur-syukur bisa beli, kecuali memang Anda sudah putuskan mantap maunya stop belanja, maunya Oktober aja pas lagi naik supaya bisa scalping, silakan dihindari dulu bulan September. Intinya sih strateginya permainan timing aja. Ya jadi inilah kondisi atau level IHSG yang perlu Anda perhatiin. Overall trennya masih bagus kok. Ya nggak kayak yang tahun-tahun sebelumnya mungkin udah kelihatan tanda-tanda mau turunnya kayak di sini ya, Agustusnya udah melandai, begitu masuk September pun nggak dalam-dalam amat turunnya kan. Novembernya selalu yang menjelang November selalu yang jelek kan. Gitu. Jadi Anda bisa perhatiin kondisi-kondisi seperti ini, belajar dari histori aja. Begitu Anda zoom out, Anda akan tahu deh dari grafik sendiri menjawab ya, apakah IHSG separah itu atau enggak. Kadang-kadang apa yang kita takutin tidak semenakutkan kadang-kadang apa yang terjadi di luar tidak semenakutkan yang kita pikirin. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Silahkan like and dislike sebagai respon Anda terhadap video ini dan kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. See you again.